Hampir lupa. Wilujeng Sumping teman. Selamat datang di Kampung Adat Bancai. Pagi ini, Abdi dan warga di sini mau main salah satu kaulinan barudak. Namanya Gusur Upih. Seperti namanya, permainan ini memakai upih atau pelepah pohon pinang yang sudah tua. Permainan yang satu ini namanya Gusur Upih yang sudah dimainkan sejak zaman dulu di Kampung Adat Bancai. Dan dimainkannya adalah di area pesawahan yang berlumpur supaya melatih kekuatan kaki kita yang main. Ayo kita main anak-anak! Ya. 1, 2, 3! Permainan ini bisa melatih fisik dan kecerdasan. Gusur Upih juga dimaknai saling tolong-menolong, membangun kejujuran dan kepercayaan. Peserta permainan tidak dibatasi loh teman, selagi alatnya tersedia di kampung ini. Kelihatannya mudah ya, tapi ternyata lumayan sulit loh. Kita harus berlari di lumpur yang membuat gerak kita jadi lebih lambat. Sebenarnya bisa juga sih dimainkan di tanah lapang, tapi kayaknya lebih seru ya kalau tanahnya licin atau berlumpur. Ini jadi salah satu permainan yang diadakan saat Hari Kemerdekaan. Seneng pisan lihat permainan tradisional seperti Gusur Upih masih dilestarikan. Semoga tidak hanya dimainkan generasi sekarang ya, tapi juga generasi selanjutnya. Seru masih ada lagi yang mau aku eksplor di Kampung Adat Bancai. Ikuti terus ya. Sekarang kulineran dulu. Maksud Abdi teh masak di Kampung Adat Bancai. Menu yang dimasak kali ini akan dibawa ke acara hajat mulut teman. Tiap warga membawa makanan masing-masing. Kali ini saya lagi bikin tangtang hurip atau makanan khas tradisi dari Kampung Adat Bancai. Nah, tangtang hurip ini bahan dasarnya hampir sama kayak ketupat. Jadi beras dicampur dengan garam, ditambahin air dikit. Tapi yang ngebedainnya itu bungkusnya atau bentuk dan bahan daunnya ini. Kalau yang ini tuh pakai daun bambu ya Bu ya? Iya. Nah, dan kalau udah jadi nanti bakalan dibawa ke hajat mulut. Ketupat sudah ada sejak tahun 1800-an. Awalnya sih dipakai sebagai makanan persembahan atau sesajen. Begitu juga tangtang hurip yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sampai sekarang setiap ada acara di Kampung Bancai pasti menyajikan makanan ini.
Tangtang hurip menyimbolkan bagaimana manusia terus bertahan hidup. Bentuk yang segitiga mirip ya dengan ketupat palas dari Medan, teman. Bedanya tangtang hurip dibungkus daun bambu. Katanya sih daun bambu lebih kuat dan erat. Jadi saat dimasak berasnya tidak bocor. Daun bambu dipilih karena banyak tumbuh di sini. Sejak dulu masyarakat selalu memanfaatkan apa yang telah disediakan alam sekitar mereka. Setauku, bungkus daun bambu tidak hanya dipakai di sini, teman. Di daerah lain di Indonesia juga banyak loh yang memanfaatkan daun bambu sebagai pembungkus. Menu andalan kedua, rangginang. Bagi orang Sunda, makanan satu ini sudah tidak asing lagi ya. Abdi baru pertama kali nih ikut buat rangginang. Biasanya mah cuma tinggal makan wae lah ya. Apalagi di kota, sudah jarang kan kita menemukan tempat pembuatan rangginang. Katanya, awalnya pada zaman perang, rangginang dibuat untuk memanfaatkan nasi yang tidak dimakan. Daripada basi dan dibuang, akhirnya mereka mengolahnya jadi rangginang. Sekarang tidak hanya memakai sisa nasi saja, berasnya sengaja diolah jadi rangginang tuh. Rangginang juga tidak hanya dimakan sehari-hari, tapi juga disajikan saat acara tertentu, seperti hajatan sunat, pernikahan, dan masih banyak lainnya. Ada juga loh yang menjadikannya sebagai oleh-oleh khas. Buat rangginang sendiri, prosesnya lumayan panjang, teman. Harus melalui pengukusan, pencetakan, penjemuran, hingga penggorengan. Ternyata rangginang di kampung adat Bancai beda loh. Ada 3 warna dalam rangginang. Nah, kali ini saya lagi bikin rangginang katumbiri yang tadi sudah dibuat adonannya bareng dengan ibu-ibu. Bedanya rangginang katumbiri ini memiliki 3 warna dan juga 3 rasa dalam satu lingkaran. Kita cobain ya, Bu ya. Iya. Yang aku tahu, secara filosofi, rangginang simbol persatuan karena tersusun dari butiran nasi atau beras ketan yang saling berhimpitan. Abdi masih di kampung adat Bancai, teman. Kali ini mau ikut hajat mulut. Saya lagi bersama dengan warga di kampung adat Bancai, lagi bawa perlengkapan untuk persiapan ritual muludan. Sambil menunggu keluarga datang, biasanya masyarakat menyiapkan perlengkapan untuk prosesi hajat mulut. Kegiatan dimulai dengan menyembelih hewan domba dengan tujuan keselamatan dan ketentraman warga Bancai. Ya, memang di hajat mulut ini banyak sekali rangkaian acara atau tahapan yang dilakukan. Setelah tadi kita ada memasang sawen, gantungan makanan-makanan khas tradisi di kampung adat Bancai, kemudian juga ada memotong kambing, dan saat ini ada olahan kambing yang dimasak menjadi gulai. Ibu-ibu teh biasanya mempersiapkan konsumsi. Ada 2 nih yang disiapkan, makanan ringan seperti kue atau cemilan, dan makanan berat seperti olahan domba. Ini merupakan tradisi masang sawen
yang salah satu dari rangkaian persiapan Muludan yang dilaksanakan di Kampung Adat Bancai. Ada sekitar 12 jenis kue-kuehan khas Kampung Adat Bancai yang dipasang di sini, ditalikan ya Bu ya. Dan ini ada 2 makanan yang unik, namanya hampir mirip. Kalau yang ini namanya ranginang, kalau yang ini namanya rangining. Bedanya ranginang ini terbuat dari beras ketan, kalau yang rangining ini terbuat dari beras padi. Dan setiap warga yang mau bisa langsung ambil aja dan cabut dari talian ini. Oh iya, yang aku ikuti ini hajat mulut Aki Letik atau Raden Ismail Saleh. Beliau ini satu dari 7 tokoh yang berjasa membangun Kampung Adat Bancai setelah bencana puting beliung sekitar tahun 1800-an. Nah, hajat syukuran ini khusus dilakukan keturunan keluarga Aki Letik dan juga wujud syukur atas berkah yang diterima. Perayaan Maulid Nabi dilakukan sebagai wujud syukur dan penghormatan untuk Nabi Muhammad. Tiap daerah punya caranya masing-masing loh dalam memperingati Maulid Nabi. Tentu saja disesuaikan dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat ya. Makan bersama menjadi penutup hajat mulut. Semua warga yang hadir boleh langsung menyantapnya. Gembyung termasuk salah satu seni tradisional yang berkembang di Jawa Barat, teman. Pakaian yang digunakan dalam kesenian gembyung beragam, teman. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau yang ini memakai pangsi, pakaian khas Jawa dan ikat sebagai identitas orang Sunda. Sebelumnya ada prosesi permintaan izin kepada karuhun setempat. Gembyung terdiri dari 2 suku kata, gem dan yung. Gem berasal dari kata ageman yang berarti ajaran, pedoman, atau keyakinan, teman. Sementara byung dari kabiruyungan yang punya arti kepastian supaya dilaksanakan. Kesenian gembyung mengandung nilai-nilai agama dan keteladanan. Kesenian ini pada abad 16 dimainkan para wali, teman. Pada masa itu, gembyung memang tidak lepas dari penyebaran ajaran agama Islam di Jawa Barat. Kehadiran gembyung pada acara hajat mulut seperti ini sekaligus memperkenalkan kembali seni tradisional gembyung agar tetap terjaga di masyarakat maupun generasi muda, teman. Oh iya, gembyung tidak hanya bisa ditemukan di Subang loh, karena kesenian ini juga ada di Kabupaten Cirebon dan Sumedang. Saat pertunjukan berlangsung, sebagian masyarakat ada loh yang melakukan ibingan atau menari hingga selesai pertunjukan.